Descartes dan Spinoza mempunyai satu kesamaan penting, yaitu keduanya adalah rasionalis. Dan seorang rasionalis adalah seseorang yang sangat mempercayai akalnya, percaya pada akal sebagai sumber utama pengetahuan, serta mungkin meyakini bahwa manusia memiliki gagasan-gagasan bawaan tertentu yang sudah ada di dalam pikiran sebelum pengalaman apapun terjadi. Dan semakin jelas gagasan-gagasan itu, semakin besar pula kepastiannya bahwa mereka berkaitan dengan realitas. Pemikiran rasionalis semacam ini merupakan ciri khas filsafat abad ke-17, berakar kuat pada abad pertengahan, dan berasal dari Plato serta Socrates. Namun pada abad ke-18, rasionalisme mendapat kritik yang semakin keras dari sejumlah filsuf yang berpendapat bahwa pikiran manusia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang apapun yang belum pernah dialami melalui indera, pandangan yang dikenal sebagai empirisisme, yang tokoh-tokohnya adalah Locke, Berkeley, dan Hume dari Inggris, sedangkan tokoh-tokoh rasionalis abad ke-17 adalah Descartes dari Prancis, Spinoza dari Belanda, dan Leibniz dari Jerman, sehingga biasanya dibedakan antara empirisisme Inggris dan rasionalisme Eropa. Seorang empirisis memperoleh pengetahuan tentang dunia dari apa yang ditangkap indera, sesuai rumusan klasik dari Aristoteles yang mengatakan, tidak ada sesuatu dalam pikiran kecuali yang sebelumnya telah dicerap oleh indera. Sebuah pandangan yang secara tajam menentang Plato yang beranggapan bahwa manusia membawa ide-ide bawaan dari dunia ide, dan Locke mengulang kata-kata Aristoteles itu untuk menyerang pandangan Descartes, menegaskan bahwa kita tidak memiliki gagasan bawaan tentang dunia sebelum kita melihatnya. Sehingga, jika ada gagasan yang tidak dapat dikaitkan dengan fakta yang dialami, maka gagasan itu keliru. Misalnya, kata-kata seperti Tuhan, keabadian, atau substansi dianggap sebagai penyalahgunaan akal karena tidak ada seorang pun yang pernah mengalami hal-hal itu secara langsung. Dan banyak pernyataan filsafat yang sesungguhnya tidak mengandung konsepsi baru yang benar, hanyalah fantasi yang tersusun rapi, warisan dari para filsuf abad ke-17 dan ke-18 yang perlu diselidiki secara cermat dan dibersihkan dari pandangan kosong, layaknya mendulang emas, di mana sebagian besar yang didapat hanyalah pasir dan lempung, namun diantaranya dapat ditemukan partikel emas, yang dalam hal ini berarti pengalaman sejati, atau setidaknya pikiran yang dapat dihubungkan dengan pengalaman, sehingga menjadi tugas penting para empirisis Inggris untuk meneliti setiap konsepsi manusia demi memastikan apakah konsepsi tersebut memiliki dasar dalam pengalaman nyata sebelum beranjak membahas para filsuf itu satu persatu. John Locke, yang hidup dari 1632 hingga 1704, melalui karya utamanya esai mengenai pemahaman manusia, Essay Concerning Human Understanding, yang terbit pada 1690, berusaha menjelaskan dua persoalan penting. Dari mana gagasan-gagasan kita berasal, dan sejauh mana kita bisa mempercayai indera-indera kita. Ia menegaskan bahwa semua pikiran dan gagasan berawal dari pengalaman indrawi, sementara sebelum itu, pikiran hanyalah tabula rasa atau kertas kosong, sama polos dan kosongnya seperti papan tulis sebelum guru masuk kelas, atau seperti sebuah ruangan yang belum berisi perabot, tetapi kemudian indera mulai bekerja. Kita melihat, mencium, merasa, mengecap, dan mendengar, persis seperti bayi yang penuh semangat menyerap dunia di sekelilingnya. Dan dari sinilah lahir apa yang disebut Locke, gagasan-gagasan sederhana dari penginderaan. Meski pikiran tidak hanya pasif menerima, melainkan juga aktif mengolahnya lewat berpikir, bernalar, percaya, dan meragukan, yang oleh Locke disebut sebagai perenungan, sehingga ia membedakan antara penginderaan dan perenungan, karena pikiran senantiasa menggolongkan dan memproses kesan-kesan yang masuk. Menurutnya, yang bisa kita tangkap hanyalah penginderaan sederhana. Misalnya, ketika makan apel, kita tidak langsung merasakan keseluruhan apel sekaligus, melainkan serangkaian kesan terpisah, seperti warnanya yang hijau, aromanya yang segar, serta rasanya yang berair dan tajam. Dan hanya setelah berulang kali mengalami hal itu, barulah kita membentuk gagasan yang lebih rumit tentang apel. Sebab ketika pertama kali mencicipinya saat bayi, kita hanya mengalami kesan-kesan sederhana seperti rasa segar, berair, agak asam,
Lalu seiring waktu, pengalaman itu terkumpul, dibandingkan, dan diproses hingga akhirnya melahirkan konsep yang lebih luas seperti apel, pir, atau jeruk. Dalam analisis akhirnya, Locke menegaskan bahwa semua bahan bagi pengetahuan kita tentang dunia diperoleh melalui penginderaan, sehingga setiap pengetahuan yang tidak dapat ditelusuri kembali pada penginderaan sederhana harus dianggap keliru dan ditolak. Setidak-tidaknya, kita dapat merasa yakin bahwa apa yang kita lihat, dengar, cium, dan kecap adalah sebagaimana kita merasakannya, dan hal ini membawanya pada pertanyaan kedua yang hendak dijawab, yakni apakah dunia sungguh-sungguh seperti yang kita pandang? Untuk menjawabnya, Locke membedakan antara kualitas primer dan kualitas sekunder dengan mengakui jasa para filsuf sebelumnya termasuk Descartes, di mana kualitas primer seperti luas, berat, gerakan, dan jumlah ditiru secara objektif oleh indera, sementara kualitas sekunder seperti manis atau asam, hijau atau merah, panas atau dingin, hanyalah akibat pengaruh realitas luar terhadap indera-indera kita dan tidak mencerminkan kualitas sejati benda itu sendiri. Dengan kata lain, setiap orang dapat memiliki penginderaan berbeda. Sebab sementara semua orang sepakat tentang kualitas primer yang memang ada dalam objek, kualitas sekunder bergantung pada persepsi masing-masing individu, sehingga satu orang mungkin menganggap apel terasa asam, sementara yang lain menganggap apel yang sama manis. Dan tidak ada yang bisa dikatakan benar atau salah, karena masing-masing hanya menjelaskan bagaimana benda itu memengaruhi indera mereka. Hal yang sama berlaku dalam hal warna. Misalnya jika seseorang tidak menyukai merah sementara orang lain memilih pakaian dengan warna itu, maka yang pertama hanya merasakan perbedaan dalam penginderaan, bukan menilai baik atau buruknya warna itu. Namun berbeda halnya dengan kualitas primer, sebab tidak mungkin seseorang yang melihat jeruk bulat akan berpikir bahwa bentuknya kotak, atau bahwa jeruk seberat 200 gram itu sebenarnya 8 kilo. Sebab dalam hal ini terdapat ukuran objektif yang bisa lebih benar bagi salah seorang daripada yang lain. Dan hal yang sama berlaku untuk jumlah maupun gerakan, entah kacang polong itu ada atau tidak dalam kaleng, atau mobil itu bergerak atau diam. Dengan demikian, ketika membicarakan realitas yang diperluas, Locke sejalan dengan Descartes bahwa realitas pada dirinya tidak memiliki kualitas-kualitas tertentu sebagaimana dipahami oleh manusia melalui akalnya. Locke mengakui adanya pengetahuan intuitif atau demonstratif dalam bidang-bidang lain, misalnya ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip etika tertentu berlaku untuk semua orang, yang berarti ia percaya pada gagasan mengenai hak alamiah, suatu ciri rasionalis dalam pemikirannya, dan ciri yang sama rasionalistiknya juga tampak dalam keyakinannya bahwa akal manusia mampu mengetahui keberadaan Tuhan, meskipun ia tidak membiarkan hal itu meresap menjadi keyakinan dogmatis, sebab baginya gagasan tentang Tuhan lahir dari akal manusia. Pandangannya ini sejalan dengan dorongan kebebasan intelektual dan toleransi yang ia junjung, serta tampak pula ketika ia berbicara mengenai kesetaraan jenis kelamin, dengan menolak anggapan bahwa kaum wanita lebih lemah dibandingkan kaum pria, karena hal itu hanyalah konstruksi buatan manusia yang bisa diubah. Dengan demikian, Locke menjadi salah seorang filsuf pertama di masa modern yang menaruh perhatian pada peran pria dan wanita, dan pengaruhnya kelak sangat besar terhadap John Stuart Mill yang kemudian berperan penting dalam perjuangan kesetaraan gender. Sehingga dapat dikatakan Locke adalah pelopor banyak gagasan liberal yang di kemudian hari berkembang penuh dalam periode pencerahan Prancis abad ke-18. Selain itu, ia juga merupakan pendukung awal prinsip pembagian kekuasaan, di mana negara membagi kekuasaan di antara lembaga-lembaga berbeda, yakni legislatif sebagai wakil rakyat, yudikatif dalam bidang hukum, dan eksekutif sebagai pemerintah. Meskipun kemudian Montesquieu yang dikenal sebagai penggagas gagasan itu, Locke lebih dahulu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk mencegah kezaliman, suatu pandangan yang lahir dari pengalamannya hidup di zaman Louis XIII, raja yang mengumpulkan seluruh kekuasaan di tangannya sendiri hingga berkata, "Akulah negara," menjadikan pemerintahannya bersifat mutlak, sewenang-wenang, dan tanpa hukum. Karena itu menurut Locke, demi menjamin berdirinya negara hukum, undang-undang harus diciptakan oleh wakil rakyat, sementara raja atau pemerintah hanya berperan menerapkannya.
David Hume, yang hidup dari tahun 1711 hingga 1776, dikenal sebagai empirisis paling penting dan berperan besar dalam membuka jalan bagi Immanuel Kant menuju filsafatnya sendiri. Ia dibesarkan di dekat Edinburgh, Skotlandia, dalam keluarga yang berharap dirinya menekuni hukum. Namun sejak awal ia merasakan keengganan tak tertahankan terhadap apapun selain filsafat dan ilmu pengetahuan, dan hidup pada masa pencerahan bersamaan dengan pemikir besar Prancis seperti Voltaire dan Rousseau. Melakukan banyak perjalanan ke Eropa menjelang akhir hayatnya. Karya utamanya, A Treatise of Human Nature, yang diterbitkan pada usia 28, sebenarnya sudah digagas sejak ia berusia 15 tahun, dan dalam karya serta pemikirannya ia menempuh jalan berbeda dengan filsuf lain, sebab lebih dari siapapun ia menjadikan dunia sehari-hari sebagai titik tolak pemikirannya, seolah ia memiliki kepekaan kuat terhadap cara anak-anak, para warga baru dunia, menjalani kehidupan. Sebagai seorang empiris, ia menuntut dirinya membersihkan segala konsep dan susunan pemikiran yang tidak jelas yang ditinggalkan para filsuf sebelumnya, terutama rongsokan dari abad pertengahan dan filsafat rasionalis abad ke-17, dengan mengusulkan agar kita kembali pada pengalaman spontan tentang dunia, sebab menurutnya tidak ada filsuf yang mampu membawa kita melampaui pengalaman sehari-hari atau memberi aturan perilaku lain selain yang lahir dari perenungan tentang kehidupan sehari-hari itu sendiri. Pada masanya, masih banyak orang percaya pada keberadaan malaikat sebagai sosok manusia bersayap. Namun Hume menunjukkan bahwa itu hanyalah gagasan rumit hasil imajinasi, gabungan dari dua pengalaman berbeda manusia dan sayap yang sebenarnya tidak berkaitan, sehingga ia menyebutnya sebagai gagasan keliru yang sebaiknya ditolak. Ia bahkan menekankan bahwa kita harus merapikan pikiran, gagasan, dan koleksi buku dengan cara serupa. Dan dalam hal ini ia berkata, jika kita mengambil sebuah buku, maka kita perlu bertanya, apakah ia memuat penalaran abstrak tentang kuantitas atau angka, atau penalaran eksperimental tentang kenyataan dan keberadaan? Dan bila tidak, maka sebaiknya buku itu dibuang ke dalam api karena hanya berisi ilusi dan cara berpikir menyesatkan. Namun meski demikian, dunia tetap ada, bahkan lebih segar dan jelas daripada sebelumnya, dan Hume lebih ingin memahami bagaimana seorang anak mengalami dunia ketimbang larut dalam spekulasi abstrak. Sebab menurutnya kebanyakan filsuf yang ia dengar hidup di dalam dunia mereka sendiri, sedangkan ia justru lebih tertarik pada dunia nyata. Hume memulai dengan menetapkan bahwa manusia memiliki dua jenis persepsi, yaitu kesan dan gagasan, di mana kesan adalah penginderaan langsung atas realitas lahiriah, sedangkan gagasan adalah ingatan atas kesan tersebut. Misalnya ketika seseorang terbakar di atas oven panas, ia memperoleh kesan segera, dan ketika kemudian mengingat peristiwa itu, yang tersisa hanyalah gagasan, yakni tiruan samar dari pengalaman asli, sebab kesan selalu lebih kuat dan lebih hidup daripada refleksinya, sementara gagasan hanyalah bayangan yang lahir dari kesan yang pernah dialami, sehingga kesan merupakan penyebab langsung dari gagasan yang tersimpan dalam pikiran. Hume juga menekankan bahwa baik kesan maupun gagasan bisa sederhana maupun rumit, dan dalam hal ini ia sejalan dengan Descartes dalam pentingnya menyusun pemikiran dari dasar, sebab manusia seringkali membentuk gagasan kompleks yang tidak berkaitan dengan objek fisik nyata, seperti malaikat atau Pegasus, seekor kuda bersayap yang sesungguhnya hanyalah hasil imajinasi pikiran yang memotong-motong dan menyambung kembali kesan-kesan nyata yang pernah ditangkap oleh indera, sehingga tidak ada gagasan yang sepenuhnya diciptakan pikiran, melainkan hanya penggabungan kembali unsur-unsur yang sudah ada. Dan karena itu, Hume menuntut agar setiap gagasan diselidiki untuk mengetahui dari kesan mana gagasan itu berasal dengan memecahnya menjadi gagasan tunggal yang menyusunnya, sehingga ia memperoleh metode kritis untuk menganalisis dan merapikan pikiran serta pendapat kita. Di masanya, banyak orang memiliki gagasan jelas tentang surga atau Yerusalem baru, namun berbeda dengan Descartes yang menganggap gagasan jelas dan terang otomatis berkaitan dengan kenyataan. Hume menunjukkan bahwa gagasan tentang surga terdiri dari banyak unsur seperti gerbang-gerbang mutiara, jalan-jalan emas, dan para malaikat, yang masing-masing sendiri pun merupakan gagasan kompleks, sehingga kita harus mengurainya menjadi unsur-unsur tunggal seperti mutiara, gerbang, jalan, emas, sosok berpakaian putih atau sayap. Lalu bertanya, apakah kita sungguh pernah memiliki kesan sederhana tentang semua itu? Jawabannya ya. Sebab semua unsur itu memang pernah hadir sebagai kesan sederhana dalam pengalaman manusia. Tetapi ketika disatukan kembali, ia membentuk gagasan baru yang imajiner, sehingga membayangkan surga sama halnya dengan menggunakan gunting dan perekat untuk menyusun potongan-potongan kesan sederhana. Dan Hume menekankan bahwa tidak seorang pun yang belum pernah melihat emas, misalnya, akan mampu membayangkan jalan yang terbuat dari emas.
Descartes mempunyai gagasan yang jelas dan terang mengenai Tuhan. Namun Hume memberikan jawaban bahwa ketika kita membayangkan Tuhan sebagai zat yang luar biasa cerdas, bijaksana, dan baik, sesungguhnya kita hanya membentuk sebuah gagasan kompleks yang terdiri dari unsur-unsur kecerdasan, kebijaksanaan, dan kebaikan. Sebab tanpa pernah mengenal ketiga hal itu, kita tidak akan memiliki gambaran semacam itu tentang Tuhan. Demikian juga ketika kita membayangkan Tuhan sebagai seorang ayah yang keras tapi adil, yang sesungguhnya hanyalah gabungan konsep ayah, kekerasan, dan keadilan, sehingga banyak pengecam agama setelah Hume berpendapat bahwa gagasan tentang Tuhan berakar pada pengalaman kita terhadap figur ayah di masa kecil yang kemudian diproyeksikan menjadi gagasan tentang ayah surgawi. Dengan demikian Hume menolak semua pemikiran dan gagasan yang tidak dapat ditelusuri kembali pada persepsi indera, dan ia ingin menghapuskan seluruh omong kosong metafisis yang menurutnya telah lama merusak nama baik filsafat. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri tetap menggunakan gagasan kompleks tanpa mempertanyakan apakah sah atau tidak. Seperti halnya soal aku atau ego yang oleh Descartes dijadikan dasar seluruh filsafatnya sebagai persepsi yang jelas dan terang. Padahal menurut Hume ego tidak lain hanyalah rangkaian panjang kesan-kesan sederhana yang tidak pernah hadir serempak, melainkan seikat atau sekumpulan persepsi yang berbeda-beda, yang kejar mengejar satu sama lain dengan kecepatan tak terhitung, dan terus berubah dan bergerak, sehingga pikiran hanyalah semacam panggung tempat berbagai persepsi bergantian muncul, lewat, menyelinap, dan bercampur dengan keadaan yang berbeda tanpa adanya jati diri pribadi yang tetap menopang kita di balik semua perubahan itu. Dan ia mengibaratkan hal ini dengan gambar-gambar di layar bioskop yang bergerak begitu cepat hingga tampak sebagai satu kesatuan, padahal kenyataannya film hanyalah sekumpulan gambaran sesaat yang berdiri sendiri-sendiri tanpa keterkaitan. Analisis Hume tentang pikiran manusia dan penolakannya terhadap ego yang tak berubah sebenarnya sudah pernah dikemukakan hampir 2500 tahun sebelumnya di belahan dunia yang lain oleh Buddha. Bagi Buddha, kehidupan tidaklah tetap, melainkan sebuah rangkaian proses mental dan fisik yang terus berganti tanpa henti. Seseorang selalu berubah. Bayi tidak sama dengan orang dewasa, dan aku hari ini tidak sama dengan aku kemarin. Karena itu, kata Buddha, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar bisa disebut ini milikku, dan tidak ada pula yang bisa disebut inilah aku. Dengan demikian, tidak ada aku atau ego yang abadi dan tak berubah. Sebagai kelanjutan dari gagasan ini, banyak kaum rasionalis beranggapan bahwa manusia pasti memiliki jiwa yang kekal. Namun Buddha justru menolak anggapan itu. Kepada para pengikutnya, menjelang wafat, ia berkata, kehancuran itu melekat pada seluruh benda. Usahakan keselamatanmu sendiri dengan penuh ketekunan. Di sisi lain, kita tahu bahwa Hume juga menolak setiap usaha untuk membuktikan keabadian jiwa atau keberadaan Tuhan. Itu bukan berarti ia benar-benar menyingkirkan salah satunya, tetapi ia beranggapan bahwa membuktikan iman keagamaan dengan akal manusia hanyalah omong kosong rasionalistik. Hume bukan seorang Kristen, tetapi ia juga bukan ateis militan. Ia lebih tepat disebut seorang agnostik. Seorang agnostik berpendapat bahwa keberadaan Tuhan atau dewa tidak dapat dibuktikan, baik kebenarannya maupun kepalsuannya. Ada sebuah kisah yang menarik menjelang ajal Hume. Seorang temannya bertanya apakah ia percaya pada kehidupan setelah mati. Konon, Hume menjawab, ada juga kemungkinan bahwa batu bara yang dimasukkan ke dalam api tidak menyala. Ia hanya menerima apa yang bisa ditangkap oleh inderanya, namun tidak menutup kemungkinan adanya hal lain. Ia tidak menolak iman Kristen, juga tidak menolak kepercayaan akan keajaiban. Namun bagi Hume, semua itu adalah persoalan iman, bukan pengetahuan atau penalaran. Bisa dikatakan bahwa dalam filsafat Hume, hubungan terakhir antara iman dan pengetahuan sudah diputuskan. Itu bukan berarti ia percaya, apalagi mengingkarinya. Ia hanya menyadari bahwa manusia tampaknya selalu merasa perlu akan adanya peristiwa-peristiwa yang dialami. Masalahnya, keajaiban-keajaiban yang kita dengar biasanya terjadi di tempat yang jauh atau di masa yang sudah sangat lama. Hume menolak percaya pada keajaiban semata-mata karena ia sendiri tidak pernah mengalaminya. Tapi ia juga tidak mengalami bahwa keajaiban itu mustahil terjadi. Menurut Hume, keajaiban adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Namun sebenarnya, kita tidak pernah merasakan hukum alam itu sendiri.
Yang kita alami hanyalah peristiwa-peristiwa yang berulang. Misalnya, kita tahu bahwa sebuah batu akan jatuh ke tanah jika dilepaskan. Tetapi jika suatu kali batu itu tidak jatuh, maka pengalaman itu sendiri bisa disebut keajaiban atau peristiwa dialami. Kita melihat batu jatuh berkali-kali, tetapi kita belum pernah mengalami bahwa batu itu selalu jatuh. Kita hanya terbiasa melihatnya begitu. Lalu kita menyebutnya hukum alam. Contoh yang sederhana, kita sering berkata bahwa batu jatuh karena hukum gravitasi, tapi kita belum pernah menyaksikan hukum gravitasi itu sendiri. Kita hanya melihat benda jatuh. Jadi kita percaya batu akan jatuh bukan karena kita tahu kepastian hukumnya, tetapi karena kebiasaan kita sudah melihat hal itu berulang kali. Inilah inti pemikiran Hume. Manusia terbiasa melihat satu hal mengikuti hal lain, sehingga ia berharap hal yang sama akan selalu terjadi setiap kali. Dari situlah muncul keyakinan akan apa yang disebut hukum alam yang tak terpatahkan. Bayangkan kamu pergi ke pertunjukan sulap bersama seorang anak kecil. Di sana, kamu melihat benda-benda melayang di udara. Siapa yang lebih merasa takjub? Mungkin justru kamu. Sebab kamu sudah tahu betapa mustahilnya semua itu menurut hukum alam, sedangkan si anak tidak merasa terlalu terkejut karena ia bahkan belum tahu hukum itu. Hume akan menambahkan bahwa anak kecil belum menjadi budak kebiasaan, karena itu pikirannya lebih terbuka. Ia melihat dunia sebagaimana adanya tanpa menambahkan sesuatu di luar dari apa yang ia alami. Seperti kata Hume, setiap kali aku berprasangka, aku merasa tidak enak. Ketika Hume membicarakan kekuatan kebiasaan, ia memusatkan perhatiannya pada hukum sebab akibat. Hukum ini biasanya dipahami sebagai prinsip bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Misalnya, bayangkan kamu menggelindingkan sebuah bola biliar hitam ke arah bola putih yang sedang diam. Apa yang akan terjadi pada bola putih itu? Kita akan segera menjawab, bola putih mulai bergerak setelah dihantam bola hitam. Secara biasa, kita menyebut bahwa gerakan bola putih itu disebabkan oleh bola hitam. Tapi Hume mengingatkan, sebenarnya apa yang benar-benar kita lihat hanyalah bola putih yang mulai bergerak setelah bola hitam menyentuhnya. Kita tidak pernah melihat penyebab aktual dari peristiwa itu. Yang kita alami hanyalah rangkaian kejadian satu peristiwa datang setelah peristiwa lain. Kita tidak pernah melihat bahwa peristiwa kedua terjadi karena peristiwa pertama. Disinilah titik penting pemikiran Hume. Menurutnya, keyakinan bahwa satu hal pasti diikuti oleh hal lain bukanlah sesuatu yang melekat pada benda-benda itu sendiri, melainkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Harapan itu lahir dari kebiasaan. Kita sudah begitu terbiasa melihat sebuah pola, sehingga kita mengira pola itu bersifat mutlak. Kembali pada contoh anak kecil. Jika seorang anak melihat dua bola biliar bertabrakan, lalu ternyata bola putih tidak bergerak sama sekali, ia tidak akan terlalu heran. Mengapa? Karena ia belum terbiasa dengan harapan tertentu tentang bagaimana benda-benda seharusnya bergerak. Sedangkan orang dewasa, karena sudah terikat kebiasaan, akan langsung tercengang bila hukum yang biasa ia lihat seolah dilanggar. Maka, saat kita berbicara tentang hukum alam atau sebab akibat, sebenarnya kita sedang berbicara tentang harapan kita, bukan tentang sesuatu yang benar-benar melekat pada realitas. Hukum alam itu sendiri bukan soal masuk akal atau tidak masuk akal. Hukum alam hanyalah apa adanya. Namun, harapan bahwa bola putih pasti bergerak jika dihantam bola hitam, itu bukan sifat alami dari benda, melainkan hasil kebiasaan dalam pikiran kita. Kita tidak lahir dengan seperangkat harapan tentang bagaimana dunia bekerja. Dunia ada sebagaimana adanya, dan yang kita ketahui hanyalah apa yang kita alami. Hume tidak menolak adanya hukum alam yang tak terpatahkan, tetapi ia menekankan bahwa karena kita tidak pernah mengalami hukum alam itu secara langsung, hanya gejala-gejalanya, maka kita bisa dengan mudah sampai pada kesimpulan yang keliru. Misalnya, hanya karena kita pernah melihat sekumpulan kuda hitam, itu tidak berarti semua kuda berwarna hitam. Demikian juga, hanya karena kita melihat gagak hitam sepanjang hidup kita, itu tidak berarti gagak putih mustahil ada. Bagi filsuf dan ilmuwan, penting untuk tidak menutup kemungkinan penemuan baru. Justru mencari gagak putih adalah salah satu tugas utama ilmu pengetahuan, yaitu membuka diri pada hal-hal yang mungkin saja bertentangan dengan kebiasaan kita.
Hal yang sama bisa dilihat dalam contoh Kilat dan Guntur. Banyak orang mengira Kilat adalah penyebab Guntur, sebab Guntur selalu terdengar setelah Kilat. Tetapi pada kenyataannya, keduanya terjadi pada saat yang sama. Yang membuatnya tampak berurutan hanyalah kecepatan cahaya dan suara yang berbeda. Baik Kilat maupun Guntur sebenarnya disebabkan oleh faktor ketiga, yaitu muatan listrik di udara. Jadi, dalam contoh ini jelas bahwa apa yang kita anggap sebagai hubungan sebab akibat bisa saja keliru hanya kebiasaan pikiran yang menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lainnya. Seorang empirisis dari abad ke-20, Bertrand Russell, pernah memberi contoh yang sangat menarik. Seekor ayam yang setiap hari diberi makan ketika istri petani datang ke kandang, lama-kelamaan akan sampai pada kesimpulan bahwa ada hubungan kausal antara kedatangan istri petani dan munculnya makanan di mangkuknya. Tetapi pada suatu hari ketika istri petani itu datang, alih-alih memberi makan, ia justru memotong leher ayam tersebut. Dari sini kita melihat bahwa kenyataan satu peristiwa selalu diikuti oleh peristiwa lain, tidak serta-merta berarti keduanya berhubungan secara kausal. Inilah salah satu perhatian utama filsafat, mengingatkan manusia agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Jika kita terlalu cepat membuat kaitan, itu bisa melahirkan berbagai bentuk takhayul. Misalnya, seseorang melihat kucing hitam melintas di jalan, lalu tidak lama kemudian ia jatuh dan patah lengan. Ia mungkin menyangka ada hubungan sebab akibat di sana. Padahal, itu hanyalah kebetulan. Dalam ilmu pengetahuan, kewaspadaan semacam ini sangat penting. Contohnya, banyak orang menjadi sehat setelah menelan obat tertentu, tapi itu tidak otomatis membuktikan bahwa obat tersebutlah yang menyembuhkan mereka. Karena itu, dalam penelitian medis dibentuk kelompok kontrol, pasien yang diberi sesuatu yang tampak seperti obat, tetapi sebenarnya hanya tepung dan air. Jika kelompok ini juga mengalami kesembuhan, berarti ada faktor lain, misalnya keyakinan bahwa mereka sedang meminum obat yang berperan dalam proses penyembuhan. Hume tidak hanya mengkritik kebiasaan berpikir soal sebab akibat, tetapi juga memberontak terhadap pandangan kaum rasionalis dalam bidang etika. Kaum rasionalis beranggapan bahwa akal manusia secara alami mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Gagasan ini sudah kita temui sejak Socrates hingga Locke, sering disebut sebagai hak alamiah. Namun menurut Hume bukan akal yang menentukan apa yang kita lakukan atau nilai baik buruk yang kita miliki, melainkan perasaan. Jika kamu menolong seseorang yang sedang kesusahan, itu bukan karena akalmu yang menghitung-hitung, melainkan karena dorongan perasaanmu. Tindakan itu lahir dari simpati. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau menolong, kita tidak bisa menyebutnya tidak masuk akal, tetapi jelas kedengarannya kejam. Meski begitu, Hume mengakui ada batas tertentu. Setiap orang tahu bahwa membunuh itu salah. Menurutnya, setiap manusia memiliki perasaan terhadap kesejahteraan orang lain, sebuah kemampuan alami untuk terharu. Namun, lagi-lagi itu tidak ada hubungannya dengan akal. Akal bisa saja membenarkan pembunuhan jika dilihat sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi, orang yang dibunuh itu juga ingin hidup. Karena itu, kita berkata, sebaiknya kita tidak membunuhnya. Apakah itu alasan logis? Tidak. Itu hanyalah perasaan kita. Dari sudut pandang akal murni, sebenarnya tidak ada yang memaksa kita untuk mengambil kesimpulan normatif dari pernyataan deskriptif. Contohnya, dari kalimat orang itu ingin hidup, kita lalu menyimpulkan, karena itu kita tidak boleh membunuhnya. Secara logis, itu tidak konsisten. Sama seperti mengatakan banyak orang menggelapkan pajak, maka aku pun harus menggelapkan pajak. Hume menegaskan bahwa kita tidak bisa menarik kesimpulan normatif dari kalimat berita. Meski begitu, hal ini sangat sering terjadi, baik dalam artikel surat kabar, program partai politik, maupun pidato publik. Karena itu, menurut Hume, akal tidak bisa dijadikan ukuran bagi bagaimana seharusnya kita bertindak. Bertindak secara bertanggung jawab tidak berarti memperkuat akal, melainkan memperdalam perasaan kita demi kesejahteraan orang lain. Ia bahkan pernah berkata, tidak bertentangan dengan akal jika aku lebih suka menghancurkan seluruh dunia daripada melukai jari tanganku. Pernyataan itu memang terdengar mengerikan. Kita tahu bahwa kaum Nazi membunuh jutaan orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah ada yang salah dengan penalaran mereka atau justru dengan kehidupan emosional mereka? Jawabannya jelas. Yang salah adalah perasaan mereka.
banyak dari mereka yang jernih pikirannya, bahkan penuh perhitungan rasional, tetapi sangat dingin dan kejam. Kejahatan mereka bukanlah akibat akal yang rusak, melainkan perasaan yang tumpul. Setelah perang, banyak Nazi dihukum bukan karena mereka tidak masuk akal, melainkan karena mereka telah melakukan pembunuhan yang sangat keji. Sebaliknya, orang yang tidak waras bisa saja dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya. Kita menyebutnya tidak bertanggung jawab. Tapi tidak pernah ada orang yang dibebaskan dari kejahatan hanya karena ia tidak berperasaan. Dan kita tidak perlu selalu mengacu pada contoh ekstrem seperti Nazi. Ambil kasus bencana alam, misalnya banjir yang membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Dalam situasi itu, perasaan kitalah yang menentukan apakah kita tergerak untuk membantu atau tidak. Jika kita hanya mengandalkan akal yang dingin, kita bisa saja berkesimpulan bahwa kematian jutaan orang itu wajar saja di dunia yang sudah kelebihan penduduk. Tetapi, bila kita memiliki perasaan, kita akan bergerak menolong karena kita tahu penderitaan orang lain juga menyentuh kita. George Berkeley adalah seorang uskup asal Irlandia yang hidup antara tahun 1685 hingga 1753. Ia melihat filsafat dan ilmu pengetahuan modern pada masanya sebagai ancaman bagi cara hidup Kristen. Menurutnya, materialisme yang merambah ke berbagai bidang berbahaya karena dapat melemahkan iman Kristen kepada Tuhan sebagai pencipta sekaligus pemelihara seluruh alam. Namun, menariknya, Berkeley justru dikenal sebagai salah satu tokoh empirisme yang paling konsisten. Ia meyakini bahwa manusia tidak dapat mengetahui dunia lebih jauh daripada apa yang bisa ditangkap melalui indera. Bahkan lebih dari itu, Berkeley berpendapat bahwa benda-benda di dunia ini memang tampak sebagaimana kita melihatnya, tetapi sebenarnya mereka bukanlah benda-benda dalam pengertian yang kita bayangkan. Sebelumnya, John Locke mengatakan bahwa kita tidak bisa membuat pernyataan mutlak tentang kualitas sekunder dari suatu benda. Misalnya, kita tidak bisa benar-benar mengatakan bahwa sebuah apel itu hijau atau asam. Yang bisa kita katakan hanyalah bahwa kita melihatnya hijau atau merasakannya asam. Namun, Locke menambahkan bahwa kualitas primer seperti kepadatan, gaya tarik, atau berat benar-benar ada di dalam realitas di luar diri kita. Menurutnya, dunia material memang memiliki substansi. Pandangan inilah yang ditolak oleh Berkeley. Ia menggunakan logika empirisme untuk menunjukkan bahwa kita tidak pernah benar-benar melihat materi atau substansi material. Yang kita lihat hanyalah tampilan, gagasan, atau persepsi. Jika kita beranggapan bahwa persepsi kita disebabkan oleh substansi material yang berdiri sendiri, maka itu hanyalah kesimpulan terburu-buru tanpa dasar pengalaman nyata. Menurut Berkeley, semua gagasan yang muncul dalam kesadaran kita memang memiliki penyebab di luar diri kita, tetapi penyebab itu bukanlah sesuatu yang bersifat material, melainkan spiritual. Jiwa kita sendiri dapat menjadi penyebab dari sebagian gagasan, seperti saat kita bermimpi, tetapi gagasan yang membentuk dunia jasmani hanya bisa disebabkan oleh kehendak atau roh lain. Roh inilah, menurut Berkeley, yang menjadi penyebab dari segala sesuatu di dunia. Roh itu tidak lain adalah Tuhan. Berkeley bahkan berkata bahwa keberadaan Tuhan dapat dilihat jauh lebih jelas daripada keberadaan manusia. Alasannya, segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan adalah akibat langsung dari kekuasaan Tuhan. Tuhan hadir begitu dekat di dalam kesadaran kita, memunculkan gagasan dan persepsi yang terus-menerus kita alami. Dunia di sekitar kita dan seluruh hidup kita pada dasarnya ada di dalam Tuhan, sebab Dialah satu-satunya penyebab dari segala sesuatu. Dengan demikian, keberadaan kita sendiri hanya ada di dalam pikiran Tuhan. Dari sini, Berkeley tidak hanya mempertanyakan ada atau tiada, tetapi juga siapa sebenarnya kita ini. Apakah kita benar-benar manusia dari daging dan darah? Apakah dunia yang kita alami benar-benar terdiri dari benda-benda nyata? Ataukah sebenarnya kita hidup dalam lingkup pikiran? Pertanyaan Berkeley tidak berhenti pada materi. Ia juga meragukan apakah waktu dan ruang benar-benar memiliki keberadaan yang mutlak. Bisa saja apa yang kita sebut waktu dan ruang hanyalah konstruksi pikiran.
Persepsi kita tentang waktu dan ruang mungkin semu. 1 minggu menurut kita tidak harus sama dengan 1 minggu menurut Tuhan. Dengan kata lain, realitas waktu dan ruang bisa berbeda tergantung pada kesadaran yang memandangnya. Karena itu, bagi Berkeley, yang benar-benar kita ketahui hanyalah bahwa kita adalah roh atau jiwa. Kita tidak bisa memastikan bahwa dunia luar tersusun dari materi, suara, atau kertas. Yang jelas, segala sesuatu yang kita alami bersumber dari Tuhan sebagai roh yang menjadi penyebab dari segala sesuatu yang ada.